Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali di malam hari ini bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di salah satu rumahnya, di salah satu masjid dari masjid Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kembali kami mengingatkan kita berkumpul di tempat terbaik yang ada di atas muka bumi ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan kita ini pertemuan ketiga di tempat yang mulia ini, dan sekaligus pertemuan pertama dan pembuka untuk membaca dan mempelajari adab dan akhlak di dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita di dalam kitabnya yang mulia itu, dalam Al-Quran, bahwa hanya agama Islamlah yang ada di sisinya, sebagaimana dalam firman-Nya, innad dina indallahil Islam, sungguh agama di sisi Allah itu hanya Islam. Dan bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna dari segala sisi, dari seluruh pandangan dan seluruh sudut yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala telah nyatakan di dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, kata Allah, saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi agama ini sudah sempurna. Tidak ada satu kebaikan pun yang ingin kita tahu pasti ada dalam Islam. Sebagaimana tidak ada satu keburukan pun yang belum diingatkan oleh Islam. Karena ini adalah agama yang sempurna, yang disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya telah cukupkan atas kalian nikmatku, kata Allah. Wa raditu lakumul islam madina, dan saya telah ridho Islam sebagai agama kalian. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, berarti ini adalah agama yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kebaikan. Agama ini agama sebagaimana dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Bukan hanya kita manusia, bahkan rahmat untuk hewan yang hidup di tengah kita, dan rahmat bahkan untuk seluruh apa yang dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Ini kesempurnaan Islam. Oleh karena itu, di antara kesempurnaannya juga adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam
belum menjelaskan dalam haditsnya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seluruh apa yang dibutuhkan oleh hamba, apakah dalam beribadah kepada Rabb mereka atau dalam memenuhi dan melakukan hak sesama mereka. Hak sesama mereka ini semuanya telah disebutkan dalam Islam. Kita tinggal mengkaji dan mempelajarinya. Karena agama ini mengumpulkan seluruh kebaikan sebagaimana yang kita katakan di awal tadi. Dan tatkala akhlak yang mulia, adab yang tinggi merupakan bagian yang terbesar yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, wa innaka ala khuluqin azim. Sungguh kamu wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Karena Nabi SAW berakhlak dengan akhlak Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayatnya akhlak yang perlu kita berakhlak dengannya, yang perlu kita beradab dengannya. Bahkan hikmah dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita itu untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada manusia, yang diajarkan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita adalah diutus sebagai penyempurna. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bu'ittu liutammimam solihal akhlak. Dalam sebagian riwayat dikatakan makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan solihal akhlak, akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Ini kata Nabi. Jadi beliau diutus untuk itu. Dan Nabi SAW katakan kepada kita umatnya, orang yang terbaik di antara kita adalah yang paling bagus akhlaknya. Kata beliau rahmatullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling baik di antara kalian itu yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik di antara kalian siapa saja yang dihitop, diajak bicara oleh Nabi, yang mendengarkan hadis ini. Orang yang terbaik di antara kalian termasuk kita yang membaca malam ini dan yang mendengarkannya. Orang yang paling baik di antara kalian kata Nabi, ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya. Bahkan yang paling berat dalam timbangan Allah di hari kiamat itu adalah akhlak yang baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asqalu syai'in fil mizani khuluqun hasan. Sesuatu yang paling berat di timbangan nanti itu akhlak yang baik. Ini kata Nabi, asqalu syai'in. Sesuatu yang paling berat yang kita bawa dalam kehidupan dunia ini untuk menuju Allah adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Iya. Sebagaimana orang yang paling buruk
adalah orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan akhlak adabnya buruk. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala belum membagi akhlak dan adab seorang muslim itu ada 3. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala belum membagi adab dan akhlak hamba seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukminah itu ada 3. Pertama ada namanya adab ma'allah, ada adab bersama Allah. Ini yang paling utama dan paling pokok. Bagaimana kita beradab bersama Allah? Yaitu dengan menjaga amalan-amalan kita bagaimana selalu ikhlas karena Allah. Kita ruku, kita sujud, kita sholat secara umum, kita puasa, kita berzakat, kita berhaji, itu semuanya kita lakukan karena Allah dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah berupa hadis atau sebelumnya ayat Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beradab bersama Allah maksudnya kita menerima apa yang Allah kabarkan dengan penuh keyakinan, tidak ada keraguan. Kita beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'an dan tunduk terhadapnya. Itu namanya adab ma'allah, adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara adab bersama Allah, kita tidak mengangkat suara melebihi ayat-ayat Allah, melebihi hadits Nabi SAW. Itu di antara adab. Nanti kita akan pelajari. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Ini namanya adab bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi bersama Allah. Selanjutnya langsung tadi masuk adab bersama Rasulullah. Adab bersama Rasulullah sama, tidak mengangkat suara melebihi suara Nabi. Kita tunduk terhadap hadits Nabi secara mutlak. Kita taat, kita dengar apa yang Nabi katakan. Apa yang Nabi perintahkan kita lakukan semampu kita. Dan apa yang Nabi SAW larang kita tinggalkan. Itu namanya adab bersama Rasulullah. Itu adab yang kedua yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, adab ma'al khalq, adab bersama makhluk sekitar kita. Karena semuanya ada aturannya, semuanya diatur dalam syariat kita. Kita memperlakukan sesama kita sesuai dengan kedudukan yang pantas untuk mereka, sesuai dengan kedudukan yang pantas untuk mereka. Nanti di bab pertama, di awal-awal buku kitab yang akan kita bahas nanti, yang kita akan sebutkan judulnya, kita akan diajarkan bagaimana adab bersama orang tua, bagaimana adab bersama orang yang berilmu, bagaimana adab bersama penguasa, bagaimana kita beradab bersama teman kita, bagaimana kita harus beradab
bersama orang-orang yang kita tidak kenal. Semuanya ada diatur. Bahkan setiap keadaan ada adabnya. Setiap keadaan itu ada adabnya. Kita akan diajarkan nanti bagaimana adabnya ketika makan, bagaimana adabnya ketika minum, bagaimana adabnya ketika kita naik kendaraan, bagaimana adabnya ketika kita masuk, keluar, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC. Bagaimana adab safar, bagaimana adab ketika kita lagi mukim, lagi tidak safar. Bagaimana adab kita ketika tidur, bagaimana adab kita ketika berbicara, bagaimana adab kita ketika kita diam, dan bagaimana adab kita ketika kita mendengar. Semuanya diatur. Semuanya diatur karena syariat kita sebagaimana yang kami singgung tadi adalah syariat yang sempurna. Dan di antara kitab yang paling bagus menguraikan tentang adab Islam, yang mengumpulkan banyak adab, yang mengumpulkan banyak akhlak, adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad. Al-adab maksudnya adab, al-mufrad yang disendirikan. Sementara kita akan sebutkan kenapa dibilang adabul mufrad, adab yang disendirikan. Kitab ini adalah salah satu peninggalan ulama kita, ulama Islam, yang ditulis oleh ulama yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Kita kenal dengan Imam Al-Bukhari. Namanya seperti matahari di siang bolong, tidak ada yang tidak tahu. Yang membuat beliau terkenal adalah kitabnya yang masyhur, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Dan beliau punya banyak tulisan, di antara yang terkenalnya itu dan kitab yang akan kita pelajari. Beliau lahir di suatu kota yang namanya Bukhara, masih di Asia. Di Asia Tengah sekarang, tepatnya di daerah Uzbekistan. Orang Ajam seperti kita, bukan orang Arab beliau. Lahir pas di bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Jadi dekat masanya dari Nabi SAW. Beliau lahir tahun 194 Hijriah. Beliau hidup di abad kedua. Di abad kedua mulai lahir. Setelah itu dia jalani hidupnya di abad ketiga, karena setelahnya kan tahun abad kedua langsung 200-an. Dan beliau wafat tahun 256 Hijriah. Yaitu beliau hidup selama 62 tahun. 62 tahun. Ini penulis buku yang kita akan baca insyaallah di pertemuan-pertemuan kita yang akan datang, dimulai dengan hari ini. Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah imam besar dalam Islam. Dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita ini. Menjaga agama Islam yang hafalan beliau terkenal. Hafalan beliau terkenal karena murid dan guru beliau yang sangat banyak. Muridnya banyak,
lebih dari 1.000 orang. Gurunya, muridnya juga tentunya sangat banyak. Iya, belum mengambil ilmu lebih dari 1.000 ulama hadis. Di antara guru beliau adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal yang kita kenal, yang punya madhab Hambali. Itu guru Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di antara guru beliau adalah Ishaq Ibn Ruhawai, itu gurunya. Juga Ali Ibn Al-Madini, Yahya Ibn Ma'in, ini yang terkenal. Ini yang terkenal. Dan murid beliau tidak bisa dihitung. Sangat banyak. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Imam Muslim, yang punya Sahih Muslim. Itu adalah murid dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Demikian pula di antara yang terkenal juga adalah Al-Imam At-Tirmidzi, pemilik kitab sunnah Tirmidzi. Itu murid juga dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan banyak sekali pujian ulama terhadap beliau, banyak sekali yang membuat kita percaya akan apa yang beliau sampaikan. Di antara pujian yang dipujikan oleh murid beliau yaitu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Imam Muslim pernah berkata tentang Imam Al-Bukhari, la yubghiduka illa hasid wa ashhadu annahu laisa fid dunya mithluk. Walaupun di sini seperti berlebihan, tapi nyata memang seperti itulah Imam Al-Bukhari. Kata Imam Muslim rahimahullah, tidak ada seorang yang memusuhimu kecuali pasti dia hasad. Seperti sekarang ada baru-baru ini yang mencela Imam Al-Bukhari. Tidak ada mencela Imam Bukhari kecuali orang hasad. Ada sesuatu di hatinya, orang yang hasad. Dan dia lanjutkan, saya bersaksi tidak ada di dunia ini semisal engkau. Ini kata Imam Muslim. Tidak ada semisal dengan Imam Al-Bukhari di masanya. Dan sampai saat kita sekarang ini merasakan bagaimana tulisan beliau rahimahullah. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, salah seorang dari murid beliau. Kata beliau, lam ara Khurasaniyan afham minhu. Saya tidak pernah melihat orang Khurasan yang lebih paham dari Imam Al-Bukhari. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Beliau bilang Muhammad ibn Ismail a'lamuna wa afqahuna. Ini Muhammad ibn Ismail yaitu Imam Al-Bukhari. Itu adalah orang yang paling berilmu di antara kami dan yang paling faqih, paling punya fikih. Cukup fikihnya itu beliau punya kitab Sahih Bukhari, setiap kitab ada judulnya, ada fikih dari beliau rahimahullah. Ini diantara perkataan para ulama terkait dengan beliau. Itu muridnya, gurunya Imam Ahmad berkata tentang beliau, gurunya Imam Al-Bukhari, beliau bilang ma akhrajat Khurasan mithlul Muhammad bin Ismail. Tidak pernah keluar dari negeri Khurasan yang seperti Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di antara tulisan beliau yang kita ambil manfaatnya, ini buku yang akan kita baca, kitab Al-Adabul Mufrad. Imam Al-Bukhari rahimahullah punya 2 kitab adab, tentang adab dan akhlak. Yang pertama, kitab adab yang ada di Sahihnya. Jadi dalam Sahih Bukhari ada namanya kitab Al-Adab, tapi digabungkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ini namanya Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan, maksudnya disendirikan dari Sahih Bukhari, yang mana haditsnya dan asarnya lebih banyak daripada yang ada di Sahih Al-Bukhari. Karena di Sahih Bukhari belum persyaratkan semuanya sahih, sementara di Adabul Mufrad tidak semuanya sahih, tapi ada sedikit yang dhaif. Ada sedikit yang dhaif. Kitab ini yang kita akan pelajari. Dia berisi
Kalau kita hitung hadits dan asar perkataan sahabat serta orang setelah mereka, itu sekitar 1322 hadits dan asar. Sekitar berapa? 1322 hadits dan asar. 1322 tentang adab semuanya dan akhlak yang perlu kita sebagai muslim dan muslimah mengetahuinya, yang mana di dalamnya terdapat 644 bab. Jadi ada 644 bab, disebutkan di dalamnya 1322 hadits. Karena kita hanya baca yang sahih dari kitab ini, karena kita memilih Sahih Adabul Mufrad, yang sahih dari Adabul Mufrad berdasarkan penomoran Fuad Ibn Abdul Baqi rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis sahih dalam Adabul Mufrad itu sekitar 994 hadis, berada di 559 bab. Jadi yang sahih dalam Adabul Mufrad berdasarkan hukum dari Syekh Al-Albani itu sekitar nanti 994 hadis. Yang dhaifnya sekitar 190. Jadi lebih banyak yang sahih daripada yang dhaif. Kan semuanya tadi kan 1322. Yang sahih yang kita akan baca sebagai adab yang perlu kita berhias dengannya itu sekitar 994 hadis. Yang dhaifnya kita tidak baca dan itu sudah disaring, sudah dikeluarkan sekitar 190. Ya, atau 200 mereka katakan jumlahnya dengan hadis dan asar semuanya. Maksudnya hadis perkataan Nabi dan asar perkataan selain Nabi itu sekitar 219 hadis dan asar. Jadi kita keluarkan 219 hadis dan asar. Ini nanti yang kita akan baca itu yang tadi, yang sahih. Sebanyak 994 asar. Dalam 559 bab. 559 bab. Iya, ini secara singkat terkait dengan buku yang kita akan pelajari dalam bab apa? Adab Islami. Dalam bab adab Islami, insyaallah taala. Dan bab pertama nanti terkait dengan adab bersama kedua orang tua. Mungkin ini kita akhirkan, insyaallah. Ini hanya pendahuluan singkat terkait dengan buku yang kita akan pelajari mulai dari hari ini. Alhamdulillah sudah tadi, kemudian nanti pertemuan kedua di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, boleh langsung. Baik, silakan. Larangan untuk mengangkat suara pada ayat atau Rasulullah, apakah termasuk juga ketika dibacakan ayat atau hadis dan kita menyeleweng, misalkan tidak mendengar dengan baik atau menceritakan ada kurang adab seperti itu, Ustaz, apakah termasuk di dalam hadis tersebut, Ustaz? Iya, baik. Jadi ada pertanyaan apakah termasuk adab? Ya, kita ketika mendengar Al-Quran ya, kita mendengarkannya atau hadits Nabi SAW, iya, termasuk adab. Bahkan disebutkan secara tersendiri sebenarnya dalam Al-Quran. Kita kalau putar Al-Quran atau ada orang ngaji, harus kita dengar. Harus kita dengar. Kalau ada murotal, tidak boleh hanya kita putar kemudian kita sibuk kerja. Tidak boleh. Itu namanya buruk adab bersama kalamullah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Maka dengarkanlah. Tidak boleh kita berbicara cerita besar
bersuara keras ketika ada ayat-ayat Al-Quran. Ya, demikian pula hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Karena itu termasuk apa? Adab. Kalau dulu waktu Nabi hidup, saat Nabi berbicara, sekarang saat Nabi tidak ada, maka saat hadits atau ayat dibacakan kepada kita. Itu wallahu alam. Baik, ini ada pertanyaan kertas. Ini ada pertanyaan, kalau menikah membuka pintu rezeki, kenapa banyak cerai karena masalah ekonomi? Karena tidak bersabar. Iya, bukan salah Allah, bukan salah Rasulnya, bukan salah agama, tapi salah dia. Kan Allah sudah menjamin, kalau kita miskin, maka Allah akan mencukupi kita. Tapi kenapa ada orang cerai? Padahal sudah dijamin itu adalah pintu rezeki. Karena dia yang tidak bersabar. Dia tidak menghargai pemberian Allah. Dia tidak menghargai pemberian Allah. Karena kadang kita menilai itu sebuah pemberian kalau pemberian yang bisa kita lihat. Dapat mobil bagus, kendaraan bagus, rumah bagus, itu pemberian. Padahal kita menikah, kehormatan kita terjaga, itu sudah pemberian itu. Itu kan rezeki dari Allah. Cuman kita tidak sadar. Karena kadang penilaian kita rezeki itu harus dunia. Rezeki itu harus apa? Dunia yang nampak langsung. Dia tidak merasa bahwa ketenangan hatinya tadinya lihat perempuan tidak bisa tidur sehari semalam. Sekarang karena ada istri lihat perempuan, alhamdulillah tinggal dia datangi istrinya, selesai masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Yang dulu inklusi macam tadi yang saya lakukan. Baik. Karena saya kebetulan dapat kenaka, tidak bisa duduk ya umum. Tapi apakah itu digunakan? Baik. Masya Allah. Ada hadis dari Nabi Pak, insya Allah kita akan pelajari juga nanti. Kata Nabi kepada Imran ibn Husain, sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Nabi kepadanya, "Sholli qa'iman." Kamu sholat berdiri. Itu asalnya. Kamu sholat berdiri. Fa illam tastati fa qa'idah. Kalau kamu tidak mampu, maka boleh duduk. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu lagi duduk, fa ala jambin, maka boleh kita berbaring. Ini namanya adabnya. Kalau kita tidak mampu berdiri, Pak, karena ada udzur, boleh kita duduk. Tidak berdosa. Tidak berdosa karena boleh duduk ketika tidak mampu berdiri. Yang salah itu mampu berdiri tapi duduk. Bahkan kalau sholat wajib batal sholatnya. Kalau ada orang sengaja duduk padahal mampu berdiri. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah, walaupun kita mampu berdiri, boleh duduk. Karena beda hukum sholat sunnah sama sholat wajib. Jadi sudah benar Pak, kalau kita tidak mampu berdiri ada udzur, boleh duduk. Iya, bahkan kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya kalau tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Yang jelas kewajiban tidak boleh ditelantarkan. Kewajiban tidak boleh ditelantarkan. Itu Pak, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, Afwan Ustaz, apakah ada kisah para ulama yang bekerja namun ia tetap mengutamakan dan semangat dalam menuntut ilmu agama? Saya terus terang tidak banyak tahu tentang kisah-kisah. Tidak banyak tahu tentang kisah-kisah karena tidak terlalu mendalami kisah. Tidak terlalu mendalami kisah. Iya.
Karena saya baru belajar bahasa Arab, tauhid, fikih, hadits, tafsir itu. Kalau kisah enggak. Paling yang anak tahu yang lewat di Al-Quran. Ketika kita belajar tafsir, waktu kami mengajar tafsir, lewat kisah para nabi. Kisah para nabi. Yang jelas para nabi Allah Subhanahu wa taala mereka tetap semangat menyampaikan ilmu dan bekerja. Lihat Daud belum apa? Iya, belum kerja. Kerjanya apa Daud? Hah? Apa kerja Nabi Daud? Hah? Apa kerjanya? Di antara keahlian belum bisa membuat baju besi. Belum kerja Nabi Allah. Iya. Demikian pula Zakaria, apa kerjanya? Tukang kayu. Nabi kita Muhammad SAW, apa kerja beliau? Pengembala kambing dan sekaligus pedagang. Belum berdagang, keluar dari Mekah ke Syam, ya berdagang. Itu namanya kerja. Kalau kisah ulama kurang tahu. Itu yang hanya lewat saja kami ketika membahas tafsir dan membaca tafsir, ada kisah para nabi bersama kaumnya. Itu saja, wallahu alam. Satu tahun tinggalkan istri karena tidak mau hijrah. Kalau kembali, termasukkah akhlak baik? Nafkah tetap. Apakah harus nikah kembali? Bisakah kembali tanpa ia hijrah? Iya. Jadi dia tinggalkan karena tidak mau ikut hijrah. Ikut hijrah itu maksudnya tidak mau ikut pengajian, tidak mau ikut juga melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh suaminya. Kemudian dia tinggalkan. Nafkahnya katanya tetap. Apakah harus nikah kembali? Dilihat. Kalau saat dia tinggalkan ada kata cerai, maka ya ini dia tinggalkan setahun. Kalau dia ceraikan cerai pertama saja, cerai satu, talak satu, tentunya sudah keluar masa iddah, maka harus dia nikah ulang dengan akad yang baru, mahar yang baru, dan saksi. Itu kalau ada kata cerai. Adapun kalau dia tinggalkan saja tanpa ada kata cerai, ya langsung saja, tidak ada ya hukum, tidak harus nikah. Bisakah kembali tanpa ia hijrah? Iya, dari kita saja. Iya kan? Kita sendiri yang punya istri, kita sendiri yang tinggalkan. Iya. Kalau kita kembali karena sudah capek tinggalkan setahun ternyata masih sama saja, boleh saja, alhamdulillah. Dan kalau kita mempersyaratkan, boleh juga. Dia bilang kita hidup lagi kalau kamu ikut saya. Ikut lagi taklim seperti saya, ngaji, bermajelis ilmu di masjid, supaya sama-sama pintar. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Itu hal yang bagus. Tentunya dia lemah lembut dalam hal tersebut. Dan dia doakan istrinya dapat hidayah. Karena sebenarnya dia tidak ikut karena belum dapat hidayah. Dia bersabar dengan hal tersebut. Jangan ditinggalkan. Jangan dia tinggalkan. Lihat Nabi Nuh, istrinya kan kafir. Dia tidak tinggalkan. Dia terus mendakwainya untuk ajak kepada Islam. Hidayah di tangan Allah. Lihat Nabi Lut, kisahnya istrinya kan binasa. Termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah karena tidak mau ikut Nabi Lut. Tapi dia dakwakan istrinya. Diajak istrinya kepada kebaikan, tidak ditinggalkan. Jadi tetap sebenarnya bersamanya,
bersabar dengannya, ajak terus dia kepada hidayah. Ajak terus dia kepada hidayah dan doakan untuknya hidayah. Sini ada pertanyaan lagi. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, apakah kita yang menabung uang untuk tujuan sesuatu, apa kita tetap kasih keluar zakat malnya? Ya, berapa kita tabung? Syarat zakat mal itu wajib zakat dikeluarkan kalau terpenuhi dua. Pertama, mencapai nisab. Yang kedua, haul. Tertinggal setahun kita tabungan. Mencapai nisab itu hitungan sekarang 7 juta lebih sudah mencapai. Artinya kalau kita tabung 10 berarti sudah capai. Di atas hitungan perak, harga perak yang sekarang ini 10 juta itu sudah sampai nisabnya, sampai kadarnya. Kalau tersimpan setahun wajib zakat. Walaupun ada keperluannya, karena yang dilihat bukan keperluannya, tapi dilihat harta itu punya kita yang tersimpan selama setahun. Zakatnya 1/40. Jadi 10 juta bagi 40, hasilnya wajib dikeluarkan. Berarti kalau 10 juta bagi 40 berapa? Siapa yang punya hitungan cepat? 240, betul ini? Oh, 250. Berarti 10 juta ini wajib dikeluarkan 250 ketika sudah berusia setahun. 250 ribu. Lipatkan ke atas, punya 20 juta berarti 500. Punya 30 juta 750. Punya 40 juta berapa? 1 juta. Jadi 40 juta zakatnya cuma 1 juta. Sedikit. Karena memang zakat itu tidak diminta banyak. Sedikit, tapi kita harus ikhlas. Sedikit tapi kita harus ikhlas. Jadi dilihat ya. Iya. Dia punya berapa yang tersimpan. Punya berapa yang tersimpan. Bahkan para ulama rahimahumullah menyebutkan bahkan uang itu orang utangi kita. Maksudnya kita punya uang 10 juta. Tapi di tangan orang utangi. Itu wajib zakat kalau diharapkan kembali. Artinya orang itu akan bayar kepada kita itu 10 juta, wajib zakat. Yang tidak wajib itu kalau sudah tidak diharapkan lagi kembalinya. Kita kasih utang tapi orangnya ini, iya, misalnya biasa orang tua utangkan anaknya. Biasanya kalau anaknya utang, dia sudah tidak harap lagi ambil. Cuman akadnya akad apa? Utang. Biasanya begitu, misalnya tidak ada zakatnya. Yang tidak diharapkan lagi apa? Kembalinya. Tapi selama ada akan kembali, akan dibayar, wajib kita zakati. Wajib kita zakati. Apalagi yang kita pegang. Apalagi yang kita pegang. Kalau tidak, berdosa. Kalau tidak dibayar zakatnya, maka kita berdosa. Maka kita berdosa. Itu wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, bagaimana menjawab syubhat bahwa perbedaan itu adalah fitrah dan persatuan itu adalah perintah? Perbedaan itu adalah fitrah dan persatuan itu adalah perintah. Kita cuma katakan fitrahnya siapa? Kan fitrahnya kita. Fitrahnya kita. Yang perintahkan untuk bersatu kan Allah. Fitrah harus tunduk kepada Allah. Tidak boleh perintah Al-Quran, perintah hadis tunduk kepada fitrah. Tidak boleh dibalik. Akal, fitrah kita itu harus tunduk kepada perintah. Itu kita katakan cocok, perbedaan adalah fitrah, tapi harus kita bersatu karena Al-Quran perintahkan. Itu pun kalau kita bilang fitrah itu bertentangan dengan Al-Quran. Ini pendapat yang salah. Tidak akan pernah ada akal sehat
atau fitrah yang selamat bertentangan dengan Al-Quran. Karena yang menurunkan Al-Quran adalah Allah dan yang menciptakan kita adalah Allah. Tidak mungkin kita bertentangan. Itu wallahu alam. Alhamdulillah, baik kami cukupkan. Apa yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya itu dari kekurangan kami. Kami mohon maaf atas hal tersebut. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.